Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai PHP Laravel ya. Kita akan membuat backend PHP Laravel. Step berikutnya adalah pastikan teman-teman mendownload Git ya. Kita akan pakai Git base terminal untuk konsolnya Git. Karena akan sangat mempermudahkan kita nanti ketika melakukan operation ya, melakukan pekerjaan dalam setup Laravel ya. Kemudian jangan lupa install juga Composer. Composer dipakai untuk sebagai dependency manager untuk PHP ya. Composer dipakai untuk mendownload dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi PHP. Kemudian jangan lupa nanti juga menginstall XAMPP ya. Di mana situ ada server untuk PHP dan MariaDB atau MySQL versi gratis ya. Oke, yang pertama nanti teman-teman install dan download dan install Git ya. Kemudian Composer, kemudian SAM ya. Oke. Pertama kita akan download Laravel ya, versi 7. Dan kalau teman-teman sudah menginstall Git, nanti ada kalau klik kanan di folder kita akan ada seperti ini ya, Git base here. Nanti untuk lebih jelasnya saya sudah sertakan juga manual book ya, untuk download dan menginstall Composer, Git, dan seterusnya ya. Oke. Ini akan nanti mempermudah teman-teman semua ketika melakukan instalasi dan download ya. Kita langsung aja. Kita klik kanan sini Git base here ya. Kita ketik Composer. Nah, kalau kita ketik Composer, ciri-cirinya adalah ada teks seperti ini ya, artinya PC kita sudah diinstal Composer ya. Oke. Jangan lupa kita membuka Git base itu pada SAM ya, pada htdocs, di mana htdocs ini adalah tempat untuk meletakkan source code PHP ya untuk dijalankan oleh server SAM. Kita akan meletakkan source code kita di sini. Terlebih dahulu kita download dulu ya. Seperti biasa klik kanan pada folder kita, nanti ada Git base here. Kenapa kita buka Git base di sini? Karena dia akan langsung mengalamatkan directory di sini ya. Langsung aja kita download. Caranya seperti ini ya. Ketik Composer, create project, dash project, atau dash atau strip ya, double strip, project, prefer ya, prefer disk, kemudian Laravel slash Laravel. Kemudian kita akan install atau download versi yang 7 ya, terakhir ya. .7.0. Nah, kemudian spasi, nama projectnya kita apa? Sini saya buat namanya latihan backend Laravel ya. Composer create dash project dash prefer dash disk Laravel version 7.0 ya. Nanti dia akan mengambil versi yang terbaru, versi 7.0 dari versi 7.0 ya.
Kemudian nama projectnya di sini, latihan backend Laravel. Kemudian kita enter. Dia akan mendownload dari Laravelnya langsung ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai menginstall Laravel ya. Version 7. Version 7.30.1 ya. Kemudian kita akan lanjutkan instalasinya. Clear dulu ya, clear. Kita ketik Composer. Kemudian install ya. Ini kita pindah dulu dia. Ini kan kita belum di dalam Laravel backend ya. Kita masuk dulu ke dalam Laravel backend, folder yang kita download tadi, yaitu project Laravel itu ya. Ini latihan backend Laravel. Ini cara yang pertama. Atau cara kedua, ini close aja yang git base-nya. Buka folder ini, kemudian klik kanan, git base here ya. Ini caranya lebih cepat. Dia akan langsung mengarahkan kita ke dalam folder yang kita tuju ya. Kemudian kita install Composer, install ya. Tunggu sampai selesai. Sudah selesai ya. Kemudian kita aktifkan Artisan Key Generate ya. PHP Artisan Key Generate. Kemudian kita cek PHP Artisan sudah aktif atau belum ya. PHP Artisan. Oke, sudah aktif. Tandanya adalah ada ini ya. Cara membuat perintah dalam Artisan PHP Laravel ya. Kemudian coba kita jalankan ya. Jalankan aplikasi ini. Kita cek udah bisa dijalankan atau belum ya. Caranya adalah Artisan PHP Artisan Serve. Nah, ini sudah jalan di sini ya. Kita buka ini, kita copy, kita buka di URL ya. Nah, berarti URL-nya sudah aktif. Jadi ketika kita ketikkan PHP Artisan Serve ini, dia akan mengaktifkan service dengan port 8000 ya. Langsung mengarahkan ke project yang tadi kita buat ya. Ciri-cirinya adalah seperti ini, sudah ada, berarti Laravel kita sudah terinstall dengan baik ya. Kita akan lanjut ke backend, membuat backend pada Laravel. Kita kembali ke folder tadi. Nah, ini folder ini kan berisi source code ya, Laravel kita. Bagaimana cara membuka ini ke dalam IDE Visual Studio Code? Karena di sini kita memakai Visual Studio Code untuk melakukan programmingnya ya.
Caranya mudah, klik kanan aja sini, git bash here ya. Ini gunanya git, kenapa kita harus menginstall tadi, kita diuntungkan dengan banyak shortcut ya di terminal git bash ini. Titik kode spasi titik ya. Ini untuk membuka Visual Studio Code. Enter. Visual Studio Code langsung terbuka ya. Nah, di sini untuk kita menghubungkan ke database ada folder .env ya. Di sini env, di sini ada kita mengatur untuk connection ya. Ini nama database Laravel. Kemudian username root, password di sini. Di sini saya buat nama database-nya backend Laravel, root, kemudian passwordnya adalah admin. Ini tergantung komputer dan server kalian ya. Kalau berisi password, ini diisi. Kalau tidak ada password, ini dikosongkan aja. Nah, kebetulan di sini saya pakai password admin ya. Sekarang kita buat database dengan nama backend Laravel. Kita copy dulu ya. Kita buka localhost, phpMyAdmin, passwordnya masukkan. Sini kita buat database, klik ini, backend Laravel, create. Nah, sini kita membuat table-table yang kita butuhkan ya. Untuk kali ini kita membuat table dengan nama karyawan. Create table karyawan. ID integer 10, not null, koma, nama, varchar, misalnya 255, kemudian created at timestamp null, kemudian updated at, ini created ya, timestamp null. Ini ada error. Kemudian di sini kita buat primary key ya, alter table karyawan, modify ID integer 10, assigned not null, auto increment. Oke, kita jalankan. Ada error ya, kita bikin dulu sebagai primary key ya, alter karyawan add primary key di
add primary key ID. Table. Oke, kita jalankan. Oh ya, tadi sudah dieksekusi yang ini ya. Berarti sudah dibuat ya. Sekarang coba kita refresh. Sudah ada ya, tabelnya sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke coding ya. Coding /Java code. Berikutnya kita akan buka terminal pada, ini kita save dulu ya. Pada /Java code, new terminal. Nah, ini juga bisa membuka git bash di sini ya. Teman-teman make sure ini sudah posisinya sudah git bash ya. Ini ya. Oke. Sini kita akan membuat namanya model. Kita tahu bahwa PHP itu adalah MVC ya. Ini ada di sini ada controller. Nanti kalau dia taruh model ada di sini ya, di jalan sini ya. Supaya kita tidak salah taruh, kita sebaiknya memakai composer ya. Memakai git bash ini ya untuk membuat apa namanya model. Atau kalau cara manual klik kanan new files ini ya. Tapi jangan sampai salah taruh. Kita buat aja ya. Pakai terminal git bash ya. PHP artisan, pakai artisan ya. Make model karyawan model. Enter. Nah, ini langsung terbentuk ya. Kita klik ini. Nah, dalamnya sudah ada coding basic ya. Kita tinggal melanjutkan di sini. Di sini kita ketikkan protected variable table sama dengan karyawan. Protected primary key ID ya. Kita save. Berikutnya kita akan membuat controller ya. Sini nanti controller akan masuk di sini. Kalau model untuk versi 7 ada di folder app ya. Cara membuat controller caranya sama, mirip ya. PHP artisan make, tadi kan make controller, model sekarang make controller ya. Controller
Kemudian namanya API karyawan controller. Ini bebas sih, mau depannya belakangnya pakai model atau pakai controller. Ini saya pakai karena supaya tanda pengenal ya, nanti gampang kita untuk membedakannya ya. PHP Artisan make controller API karyawan controller, karena kita membuat API backend ya. Nah, langsung create ya. Sorry. Ini. Sekarang kita masuk ke controller. Kita tinggal masukkan codingnya kita ke dalam ya. Nah, sini kita buat function ya. Public function, kenapa public? Karena nanti kita akan panggil dari tempat lain ya. Get underscore all karyawan. Oke, sini kita buat return response. Di sini JSON dalam kurung karyawan model all, 200. All maksudnya select bintang semua ya. Oke. Ini kenapa error? Karena kita belum masukkan di sini ya. Panggil dia apa namanya modelnya ya. Use illuminate HTTP request. Kita mengaktifkan untuk port apa namanya URL HTTP ya. Kemudian use app backslash karyawan model ya. Oke, ini dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi di bagian yang lain. Kita nanti akan buat function untuk insert, kemudian untuk update, untuk delete ya. Sekarang kita ke routes ya. Dalam folder API ini, dalam file API maksudnya. Sini kita buat route yang baru ya. Route get karyawan, kemudian API karyawan controller. Kita manggil karyawan controller tadi ya. Kemudian add ya. Add get all karyawan. Jadi maksudnya sini kan kita tadi punya, save dulu semua ya, API karyawan. Kita manggil controller ini dan di dalamnya kita panggil get all karyawan. Itu maksudnya ya. Oke. Ini adalah untuk mengaktifkan fungsi API get ya.
Nah, kita lengkapi aja dulu ya. Route, kemudian untuk post, sama karyawan juga, karyawan, koma, API controller juga, add, nanti kita buat post kan ngisi ya, insert data karyawan. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian route, setelah post, get post dan put ya. Nanti namanya update data karyawan. Post put berarti terakhir adalah delete ya. Put karyawan, koma, delete data karyawan. Nah, ini nanti kita akan panggil ke dalam controller ya. Oke, ini sama get post put, ini delete ini yang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke controllernya ya. Di bawah sini kita mengetikkan public function get data karyawan. Return response. Nah, belum. Kita enter dulu ya. Sini kita buat variabel $insert karyawan sama dengan new karyawan model insert. Sama dengan nama sama dengan request nama karyawan, koma. Copy aja ya, cepat ya. Nama, alamat, kemudian sini baru kita save ya, save. Kemudian kita buat di sini responnya ya, return response status
buat sukses ya, succeed. Message. Save. Kemudian data. Insert karyawan. $200. Delete nih. Kemudian kita buat untuk update ya. Ada yang salah nih, ada yang kurang request. Kita copy aja ya. Sini update. Data karyawan. Coba kita buat cek karyawan ya. Sama dengan karyawan model ya. Find request ID kemudian kita buat statement if jika cek karyawan masukkan ke dalam. Jika karyawannya ada gitu ya, cek ID-nya ada. Kemudian dolar data karyawan, copy aja nih, akan sering kita pakai nanti. Karyawan model find sama seperti di atas ya, request
data, nama, request, nama karyawan, sama dengan ini alamat ya. Kemudian data di save. Return kita masukkan ke dalam ya. Nanti ada else. Jika nggak ada ID-nya nanti kita kasih message ya, respon seperti apa. Ini bukan sukses tapi failed. Please check your input ya. Karyawan updated successfully. Karyawan satu, karyawan nama, alamat, sama dengan request. Oke, karyawan model, find request ID, else. Oke, kita sudah selesai untuk coding post dan up dan put ya. Sekarang kita tambahkan untuk ini, untuk put, untuk get put, get post put. Sekarang delete ya. Public function delete karyawan request sama ini perlakuannya. Copy aja ya. Ada yang sama ya. Ini enggak dipakai. Deleted successfully. Kemudian karyawan bukan find tapi destroy. Cek karyawan, karyawan model, find ID, request ID. Ini
di request ID, jika ketemu maka destroy. Hasilnya kasih record the data successfully. Ini cek karyawan, kemudian else-nya berarti ini gagal ya. Cek karyawan. Oke. Kita tinggal testing pakai Postman ya. Sini insert, bukan get. Cek lagi. Kita rapikan dulu ya. Oke, kita tinggal tes dengan Postman. Kita buka Postman ya. Cek database ya. API pakai Postman kita tes nanti. Kita cek dulu ke database, make sure sudah, ini alamat kayaknya kurang deh ya. Kita tambahkan deh. SQL alter table karyawan ya. Add alamat teks nol ya. Oke, sekarang sudah ada alamat ya. Oke, nanti kita rapikan lagi. Kita testing pakai Postman. Ini ID harusnya auto increment ya. Kita klik nih, AI, save. Oke, ID nama, alamat, oke. Kita ke Postman sekarang ya. Kita buat workspace baru. Kita buat collection, rename, backend, Laravel testing. Oke. Yang kita buat ini adalah localhost. Kita buat seperti ini ya. Laravel latihan ini ya. Ini kita coba get datanya. Oke, kita coba send ya. Nah, ini sudah muncul ini ya, tapi datanya belum ada. Sekarang kita buat untuk postnya ya. Nanti kita get lagi setelah kita post. Save dulu nih.
ini get. Kita buat lagi namanya post, URL-nya sama ya. Sorry. Ini namanya save juga. Namanya kita buat post. Nah, kalau post itu dia punya body ya. Kita pilih body x www form URL encoded. Nah, kita masukkan parameter tadi apa? Tadi kita masukkan, kita buat sini ya, ini ya. Nama karyawan, alamat karyawan. Jerry, soalnya Jakarta. Coba kita post. Nah, berhasil simpan. Saksi karyawan record saved. Nah, seperti yang tadi kita buat di coding ya. Ya. Sekarang coba kita get ya. Datanya muncul atau tidak ya. Kita ke get lagi. Send. Nah, datanya muncul sini ya. Berarti API untuk post dan get sudah berhasil. Sekarang kita buat untuk update. Ini update berarti put ya. Sama punya body juga. Nama karyawan, alamat karyawan, Jerry, Jakarta. Ini ID ya. ID-nya berapa tadi? ID-nya 2 ya. Coba kita masukkan 2. Kita mau rubah ini ya. Jakarta jadi apa? Misalnya Medan misalnya. Kita send coba. Wah, ada error. Coba kita cek kenapa errornya ya. Update karyawan. Sini ada salah, bukan find ya. Face where ini ID request find sini lagi cek karyawan kalau ada, kemudian find request ID. Oke, kita save. Coba lagi ke Postman ya. Send. Masih error, apa katanya errornya? Line 40. Ini data. Sorry. Save, kita coba lagi. Berhasil ya. Sekarang kita get. Ini Jakarta jadi harusnya jadi Medan. Berhasil. Get, post.
Ini kita save, namanya ini adalah untuk putnya. Put berhasil. Sekarang delete ya. Tambahkan delete. URL sama. Delete paling mudah ya, karena dia mirip dengan put. Ini pilih delete. Dia juga punya body. Cuman ini hanya butuh ID aja ya. ID 2. Coba kita execute ya. Send. Ada error. Kita cek lagi ya. Ini first where ID, oke. Harusnya sudah jalan nih. Save. Kita kembali ke Postman. Execute. Berhasil. Jerry dengan ID 2 di delete. Berhasil. Kita cek pakai get. Datanya sudah hilang atau belum ya. Oke, data hilang. Kita post lagi. Sekarang ID-nya 3 ya, karena dia increment. Kemudian kita get. 3 ya, sekarang kita put. Edit ya, ini bukan 2 tapi 3. Karena tadi kita udah delete yang ID 3, ID 2 ya. Sekarang kita coba put lagi. Berhasil. Oke, teman-teman, save. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Membuat backend Laravel untuk API. Jangan lupa like dan subscribe. Tadi kita buat controller, kemudian kita buat model, kemudian di sini di root kita buat untuk pemanggilan root API-nya ya, ada get, post, put, delete ya. Ini adalah controller. Pada controller ada public function. Ini masing-masing function yang dipanggil. Oke, terima kasih buat kesempatan kali ini. Saya bisa berbagi. Terima kasih semua.